Shalom, selamat berjumpa lagi rekan-rekan pemuda, khususnya rekan-rekan PPGT, dimanapun rekan-rekan berada. Kita berjumpa lagi dalam renungan Bina Muda PPGT, dan kita akan sama-sama belajar dan kita akan sama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih, kami bersyukur atas segala tuntunan penyertaan Tuhan yang senantiasa boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, secara khusus anak mudamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan sudah boleh memelihara kehidupan kami. Hingga pada saat ini, Tuhan juga memberikan kami waktu untuk boleh bersama-sama membaca dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami yang akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuntun dan sertai kami, buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus berkati agar senantiasa boleh menyampaikannya dengan penuh bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan kita pada saat ini dari Bina Muda PPGT edisi 7 sampai dengan 13 Januari 2024, dan akan menjadi bacaan kita, menjadi landasan dari perenungan kita dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di bawah judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yehudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang senantiasa tetap setia membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan Bina Muda kita pada edisi
tanggal 7 sampai dengan 13 Januari 2024 yang juga merupakan minggu kedua setelah Epifani. Kita diberi judul yang akan menjadi penuntun kita dalam 1 minggu ke depan, yaitu proklamasi Allah. Ketika dalam bahasa Toraja dikatakan Pak Karebanna Puang Matua. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan bangsa kita dimulai ketika berita proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Di balik peristiwa monumental itu, ada begitu banyak pengorbanan para pahlawan agar negeri ini merdeka dari penjajahan bangsa asing. Semua negara terjajah juga begitu. Bukan perkara mudah untuk mencapai kemerdekaan karena ada pengorbanan yang begitu berarti dari para pendahulu bangsa. Jika demikian, apa dan bagaimana makna proklamasi Allah dengan bacaan kita pada saat ini? Sepanjang minggu ini kita sedang menjalani penghayatan Minggu Epifani. Makna Epifani adalah manifestasi atau penampakan jelas proklamasi Allah dalam diri Yesus Kristus. Dimulainya masa kebebasan bagi tiap orang yang mau berkenan kepada Allah. Kemudian apa hubungannya dengan proklamasi? Tidak tampak secara gamblang dalam bacaan kita mengenai berita kemerdekaan yang diucapkan oleh Allah. Memang, kita tidak menemukannya secara gamblang. Akan tetapi jika kita mendalami firman Tuhan yang berkata, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Bagian itulah berita proklamasi Allah bagi umat manusia. Firman tersebut merupakan suatu pujian ketika seorang diurapi menjadi raja, karena diyakini tiap raja adalah pilihan Allah demi kebaikan suatu bangsa yang membela dan mengusahakan kemerdekaan bagi bangsa yang dipimpinnya. Kemudian dalam hubungannya dengan bacaan kita, Allah menyatakan bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah sebagai raja yang akan mengerjakan kemerdekaan kita dari belenggu dosa dan penyataan kehidupan kekal. Seluruh kehidupan dan karya Yesus Kristus adalah untuk kemerdekaan umat manusia dan seluruh ciptaannya. Lantas, bagaimanakah seharusnya respon kita menyambutnya? Jika menilik kehidupan kita yang telah lepas dari cengkraman penjajahan bangsa lain, apakah sesungguhnya kita telah benar-benar merdeka? Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita akui bahwa sesungguhnya masih ada hal yang masih menjajah kita sampai saat ini. Keserakahan, hedonisme, kedegilan, free sex, money politik, dan lain sebagainya sesungguhnya berakar pada dosa. Kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja yang menyelamatkan hidup kita dari cengkraman dosa haruslah kita jalani dalam hidup yang senantiasa akan pertobatan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat, demikianlah gaya hidup orang yang telah dimerdekakan. Mereka yang telah terbebas akan menjalani hidupnya dengan sukacita. Adapun ketika mereka mulai terjajah oleh keinginan duniawi, ada raja yang senantiasa mau menyelamatkan. Tergantung pada kita, maukah untuk dibebaskan atau tidak. Ingatlah bahwa sang raja benar selalu mengharap engkau terlepas dari jerat dunia. Yang akan menjadi bahan refleksi kita dalam 1 minggu ini, sejauh mana saja saya sudah menyadari dan mensyukuri bahwa Yesus Kristus sudah memerdekakan hidup saya.
Amin. Mari kita akhiri renungan kita dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu. Atas segala tuntunan penyertaan Tuhan, kami sudah boleh membaca dan merenungkan, terlebih belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah boleh membuka hati dan pikiran kami untuk boleh kami menerima akan kebenaran firman Tuhan. Pakai firman yang senantiasa boleh kami pelajari ini, yang sudah boleh kami renungkan bersama untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sebagai anak muda dalam menjalani setiap pergaulan dan kehidupan kami. Berkati kami anak mudamu untuk senantiasa tetap memahami makna pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami sebagai anak mudamu untuk senantiasa menghidupi kemerdekaan dalam Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Kami bawa kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuntun dan sertai kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan Bina Muda kita pada saat ini, edisi 7 sampai dengan 13 Januari 2024. Biarlah renungan kita pada saat ini yang akan menjadi penuntun kita sebagai anak muda, secara khusus PPGT dalam menjalani kehidupan kita sepanjang 1 minggu ke depan. Terima kasih kepada rekan-rekan pemuda sekalian yang senantiasa tetap setia hadir di channel YouTube PPGT Jemaat Betlehem Tarakan untuk sama-sama boleh menerima berkat melalui renungan. Biarlah kita senantiasa terus diberkati oleh Tuhan dan kita juga senantiasa boleh menjadi berkat untuk orang di sekitar kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam PPGT.